Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan yang selalu menjadi doa dan harapan saya, biarlah berkat Tuhan, kasih, sukacita dan damai sejahtera Allah senantiasa memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Ku mau hidup kudus seperti Yesus, menjadi sempurna seperti yang Bapa inginkan. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Oh, dalam perkataan, dalam perbuatan, ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini
hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Itulah yang sempurna. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia, kembali saat ini kami ada di hadapan-Mu ya Allah. Kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, duduk diam di dalam hadirat-Mu, dan kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati-Mu kepada kami lewat setiap kebenaran firman yang akan kami dengar. Allah Roh Kudus, urapilah kami, berikanlah kepada kami hikmat untuk dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini seperti yang Bapa kehendaki. Lalu kami mau berjuang di sepanjang hari hidup kami untuk hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Allah. Urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu ya Bapa, supaya firman yang kami terima saat ini, itulah yang memberkati hidup kami. Ampuni kami, sucikan dan kuduskanlah kehidupan kami ya Bapa dari semua ketidaktepatan hidup yang kami lakukan, supaya saat ini kami ada dalam keadaan berkenan di hadapan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Kita baca Roma 12 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, menyimpan firman Tuhan ini di dalam hatinya, dan mau hidup melakukan firman Tuhan ini di sepanjang hari hidupnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang harus kita sadari, ketika kita hidup sebagai orang percaya, tidak ada keputusan hidup yang lebih besar, keputusan hidup yang harus kita ambil, yang harus kita buat, melebihi keputusan hidup untuk persoalan-persoalan apapun. Dan keputusan hidup yang terbesar itu adalah kita harus mengambil keputusan untuk memisahkan diri kita dari dunia ini. Dan kita tidak boleh menunda untuk mengambil keputusan memisahkan diri kita dari dunia ini. Kenapa? Karena kemurahan Allah yang sudah kita terima di dalam Kristus. Firman Tuhan katakan, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kalau kita tidak mengambil keputusan untuk memisahkan diri kita dari dunia ini,
itu artinya kita masih terus membiarkan diri kita, hidup kita terikat dengan dunia ini. Dan hal itu juga sama dengan kita mempersembahkan hidup kita kepada dunia ini. Dan ini artinya kita menolak untuk mempersembahkan tubuh kita kepada Allah. Padahal sebagai orang percaya kita sudah menerima kemurahan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemurahan Allah itu adalah kasih karunia yang kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang membuat kita menerima janji keselamatan untuk memperoleh hidup yang kekal. Tetapi persoalannya adalah kasih karunia yang kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus itu tidak gratis. Artinya ketika kita menerima kasih karunia itu ada harga yang harus kita bayar. Dan harga yang harus kita bayar itu adalah kita harus bersedia memisahkan diri kita dari dunia ini. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya kalau kita tidak mau memisahkan diri kita dari dunia ini, kita akan tetap menjadi serupa dengan dunia ini. Perhatikan itu saudaraku. Tetapi selama ini kita menganggap hal ini biasa. Padahal ini persoalan serius yang harus kita perkarakan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kalau kita tidak memisahkan diri kita dari dunia ini, hidup kita akan terus dicemari oleh dunia ini. Hidup kita akan terus dikotori oleh dunia ini. Hidup kita akan terus terikat dengan dunia ini. Dan keadaan inilah yang akan membuat kita tidak akan pernah bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ingat, di ujung kehidupan kita sebagai orang percaya, hidup kita harus ditemukan sempurna. Karena kita dipanggil untuk menjadi sempurna, sama seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Tetapi kalau saat ini kita tidak mau mengambil keputusan untuk memisahkan hidup kita, memisahkan diri kita dari dunia ini, maka di ujung kehidupan kita ketika kita berada di kekekalan nanti, saudaraku, kita tidak akan pernah diterima oleh Allah sebagai anak-anak-Nya. Dan ini sangat mengerikan. Jadi kalau firman Tuhan katakan jangan menjadi serupa dengan dunia ini, kita tidak boleh menunda untuk mengambil keputusan memisahkan diri kita dari dunia ini. Harus, saya katakan sekali lagi, kita harus mengambil keputusan sekarang juga untuk memisahkan diri kita dari dunia ini. Kalau kita ingin pada akhirnya bisa diterima oleh Allah, dan bukan saja diterima tetapi juga diakui oleh Allah sebagai anak-anak-Nya. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan dengan tegas, jangan serupa dengan dunia ini. Dan pada ayat firman Tuhan yang lain kita bisa melihat betapa tegasnya Tuhan memerintahkan kita untuk memisahkan diri kita dari dunia ini. Kalau kita mau membaca 2 Korintus pasal 6, mulai ayat 17. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka. Saudara perhatikan itu, saya ulang sekali lagi. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka. Dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Ayat 18 dikatakan, dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara perhatikan itu. Jadi kalau sudah diperingatkan dengan keras seperti ini, lalu kita masih menunda untuk memisahkan diri kita dari dunia ini, hal itu sama dengan kita mempermainkan Tuhan. Saudara, saya ulang sekali lagi. Kalau saat ini kita menunda untuk memisahkan diri kita dari dunia ini, padahal
Firman Tuhan sudah memerintahkan kita untuk memisahkan diri kita dengan dunia ini. Lalu hal itu tidak kita lakukan. Itu artinya kita mempermainkan Tuhan, saudaraku. Saudaraku, dengar baik. Allah tidak pernah membiarkan dirinya dipermainkan. Dan seharusnya ini yang membuat kita gentar. Sebab kalau kita tahu Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, lalu kita tidak serius untuk mengambil keputusan memisahkan diri kita dari dunia ini, maka itu artinya kita sedang berjalan menuju kebinasaan kekal. Kalau kita mau membaca kebenaran firman Tuhan, Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-7, firman Tuhan katakan dengan jelas, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Perhatikan ayatnya yang ke-8, firman Tuhan dengan tegas berkata, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Saudaraku, kalau kita mencintai hidup yang kekal, kita harus berani mengambil keputusan untuk memisahkan diri kita dari dunia ini dan hidup melakukan kehendak Allah di sepanjang sisa umur hidup kita. Sebelum waktu Tuhan tiba bagi kita, kita harus ditemukan tetap berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Sebab jika hidup kita tidak ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga, kita akan terbuang dari hadapan Allah. Dan kita tidak akan pernah diakui sebagai anak-anak Allah. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita. Supaya kita bisa mengambil keputusan sebelum terlambat. Kita mau memisahkan diri kita dari dunia ini. Lalu di sisa umur hidup kita, kita hanya mau hidup melakukan kehendak Allah. Supaya kehidupan kita berkenan kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh menyadarkan kami. Dan saat ini kami mau mengambil keputusan untuk memisahkan diri kami dari dunia ini. Lalu kami mau hidup hanya untuk melakukan kehendak-Mu ya Allah di sepanjang sisa umur hidup kami. Supaya kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu ya Bapa di sorga. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang menyadarkan kami. Dan saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur pagi ini. Sampai jumpa dalam doa syukur pagi besok hari. Shalom.